Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai pelatihan teknologi sebagai metodologi pemasaran digital. Teman-teman tahu tidak pelatihan itu apa? Pelatihan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian-keahlian sebagai sebuah hasil dari pembelajaran mengenai kejuruan atau keahlian-keahlian praktis dan pengetahuan yang berhubungan kepada kompetensi-kompetensi spesifik yang berguna. Menurut Wilson Bangun, pelatihan sendiri adalah proses untuk mempertahankan atau memperbaiki keterampilan karyawan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif. Adapun tujuan dari pelatihan adalah untuk memperoleh penambahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, tujuan pelatihan secara lebih spesifik yaitu untuk membangun atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan individu guna mencapai tingkat yang diinginkan. Nah, teman-teman, pelatihan itu terdiri dari beraneka macam. Antara lain, yang pertama ada skill training atau pelatihan keahlian, kemudian ada retraining atau pelatihan ulang, dan ada cross-functional training, lalu ada team training atau pelatihan tim, dan ada language training atau pelatihan bahasa, kemudian ada technology training atau pelatihan teknologi, dan yang terakhir creativity training atau pelatihan kreativitas. Nah, teman-teman, pada video ini kami akan membahas salah satu dari jenis pelatihan yang ada, yaitu pelatihan teknologi. Lalu, apa yang dimaksud dengan pelatihan teknologi? Pelatihan teknologi adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi yang terkait dengan proses modernisasi yang memberikan banyak kemudahan dalam segala aspek kehidupan. Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh melalui kegiatan pelatihan teknologi, antara lain: 1. Menambah dan mengembangkan wawasan mengenai teknologi. Yang kedua, mengembangkan hard skill dan soft skill. Nah, teman-teman, apa sih itu hard skill dan soft skill? Hard skill merupakan kemampuan spesifik dan jadi salah satu deskripsi pekerjaan. Contohnya desain web, menulis, programming komputer, akuntansi, dan lain sebagainya. Sedangkan soft skill merupakan kepribadian, atribut personal, serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Contohnya, kemampuan dalam bernegosiasi, kemampuan persuasi, kelancaran dalam presentasi, berbicara di depan umum, dan lain sebagainya. Di era modernisasi ini, diperlukan adanya terobosan baru bagi masyarakat, terkhusus mengenai penguasaan teknologi. Hal ini dikarenakan teknologi sudah menjadi trendsetter dalam segala aspek kehidupan yang mengikuti arus perkembangan teknologi informasi kontemporer. Salah satu aktivitas manusia yang memanfaatkan perkembangan teknologi salah satunya di bidang pemasaran digital atau sering kita sebut dengan e-commerce. Pemasaran online atau e-commerce adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk ataupun jasa melalui media internet yang terkoneksi dengan jaringan internet. Bank Indonesia bahkan menyebutkan pada tahun 2019 jumlah transaksi e-commerce per bulannya mencapai 11 hingga 13 triliun. E-commerce mempunyai prospek yang cukup cerah dan bisa menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia. Sistem pemasaran online ini akan menjadi tren di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan reputasi baik dari e-commerce menjadi salah satu alasan bagi kaum milenial. Kemudian, iklan atau pesan yang dipasarkan langsung mengenai target sasaran yang sudah ditentukan. Yang kedua, luasnya cakupan wilayah pemasaran yang bersifat global. Yang ketiga, digital marketing menawarkan biaya yang lebih terjangkau, yaitu keuntungan lebih besar daripada pengeluaran. Contohnya, penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran produk. Memudahkan melakukan riset pemasaran. Yang terakhir yaitu memberi keuntungan yang tidak terbatas.
Teman-teman semua, kita perlu tahu tips seperti apa sih yang bisa kita lakukan untuk memajukan usaha dan bisnis sebagai pelaku pemasaran online di masa depan. Tips yang pertama, gunakan bahasa dan cara penyampaian yang sangat sederhana agar informasi yang disampaikan dapat dicerna dengan baik oleh audiens. Tips yang kedua, jujur, akurat, tunjukkan keunikan produk dan inovasi produk, serta menggunakan iklan yang sangat menarik. Tips yang ketiga, berkolaborasi dengan marketing offline untuk mencapai keuntungan bersama. Sekian video dari kelompok kami. Thanks for watching.